Yakin bahwa ketika kita melakukannya dengan baik, terus kita tetap mengutamakan potensi dan quality, orang tidak akan tutup mata. Betul. Aku harus jujur bahwa Bapak Danang itu dulu cuma supir angkot. Ibu Danang cuma guru TK gitu loh. Tapi beliau berdua itu bekerja sama dengan baik, membangun mindset bahwa mereka bisa, katanya punya warisan. Warisannya? Warisannya adalah ilmu. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang punya pride, ya kita harus bisa mensejajarkan pride kita biar mereka juga tidak memandang kita sebelah mata. Rendah. Aku bersyukur berada di keluarga yang tepat untuk mengatur flow kelahiran. Jadi nggak mepet Nggak banget. mepet banget, nggak numpuk-numpuk. Adik aku nggak bentrok sekolahnya satu sama lain. Jadi Jadi kayak mama ini ya, well prepared. Suatu hari rebutan penumpang sama angkot-angkot supir lain. angkot lainnya. Dan ayahku tuh dipukul dengan gelas, tuh mendarat di pelipis kanan. Apa yang Danang lakuin? Anak sekecil itu ngeliat orang tuanya digituin. Jadi aku membuat penasaran juri artis itu dengan CV-ku yang berjibun itu. Banyak banget, terus di situ tertulis pula New Avi 2013. Jadi mungkin mereka, kok ini anak penyanyi pop tapi ikutan KDI, Coba sih ikutan gitu di akademi dengerin, gitu. heeh. Coba sih Ternyata didengerin begitu. gitu. Dengar. Jebret. Seperti mati lampu. Ya sayang, Seperti mati. kritik. Gitu. Bener. Ternyata gitu. Waktu itu. Akhirnya Udin lah. Udin lah, Singkat terus cerita lolos. Singkat cerita lolos. Terus aku ke Jakarta. Begitu aku ke Jakarta, ada godaan lagi yang harus aku selesaikan. Apa? Ada 3 pilihan karena aku S2 aku itu keterima beasiswa, harus karantina ajang pencarian bakat, dan yang satu lagi CPNS. Kamu mau melanjutkan S2. Betul, Ini godaan antara mau jadi penyanyi dangdut, betul. ajang-ajang ini yang belum jelas menang apa enggak. Waktu itu kita itu, berpikirnya kan ya kita kan? masih gambling kan. Masih gambling. Aku menang apa enggak nih gitu. Iya kan? Heeh. CPNS diterima, kuliah, beasiswa diterima. Itu bergejolaknya seperti apa? Itu Terus apa yang lo istikharah. lakukan? Demi Allah Danang istikharah sampai minta sama tuh Allah, itu doanya Danang cuma satu, minta yang jalan terbaiknya Allah gitu. Tuh, ternyata memang ya, kita tuh kalau usaha dilakukan dengan doa tuh pasti diijabah dan jalannya jadi bener. Minta yang jalannya Allah. Aku minta yang terbaik. Aku nggak bilang waktu itu, ya Allah kalau saya memang mengambil langkah di akademi, ridhoi saya untuk menjadi juara. Enggak, sama sekali aku nggak bilang doa aku nggak minta jadi juara, tapi Jadi minta doanya? yang terbaik. Yang terbaik. Minta yang terbaik untuk saya, di manakah saya ditempatkan. Aku bilang gitu. Tuh Kak, remember nih anak-anak zaman sekarang. Jangan cuman punya mau aja, pengen ini, pengen itu. Boleh, kualitas boleh, tapi berdoa sama yang maha kuasa itu juga nggak boleh dilupain. Karena itu salah satu support yang insya Allah sih bakalan akan Iya. melancarkan jalan. Betul. Ya. Dan akhirnya Danang udah ngambil keputusan, oke. Waktu itu aku berpikirnya secara logiknya gini Kak, CPNS itu negeri. Nanti kalau aku di kuliah ini lulus dan selesai beasiswa ini akan menjadi dosen pula. Jadi kemungkinan untuk menjadi negeri pasti ada. Iya. Pasti ada. Nah, karena ini dua-duanya sama-sama negeri harus dieliminasi satu nih. Dan waktu itu karena urgensinya adalah yang nggak bisa ditunda adalah CPNS, ya udah aku eliminasi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan mata yang berbinar-binar mau nangis, udah nggak dilanjutkan Dua-duanya. CPNS. CPNS, oke. Tapi yang kuliah ini aku biarin. Aku biarin gitu loh mah, dianyepin aja. Dengan harapan kalau tiba-tiba aku tereliminasi di awal-awal, Kamu masih bisa aku akan masuk. kembali masuk kuliah itu. Jadi tertulisnya masih alfa. Oh, jadi nggak ada tenggang waktu tuh? Pasti ada tenggang waktu gitu loh mah. Pasti ada tenggang waktu kan, setelah berapa kali alfa terus nilai tidak keluar, maka Danang akan enroll. Waktu itu Ya Danang kan, ada kalau enroll kan pasti aku langsung diputus beasiswa, ya kan? Ya Karena udah, syarat ya dari udah. beasiswa itu pasti ada nilai minimumnya kan, Iya. nggak boleh enroll, salah satunya itu. Jadi ketika aku cuma berpikir gitu, ya udahlah Bismillah, kalau memang aku lolos terus berarti ini alfa dan enroll. Kalau enroll ya aku tinggal mengulang dan aku bayar sendiri karena aku berarti punya uang kalau aku lolos. Benar. Gitu loh Ya, mah. ya, tinggal itu aja, Perhitungannya ya kan? cuma gitu, karena aku akan lolos dan aku bisa nabung atau enggak minimal Bisa bayar aku sendiri, nyanyi nggak usah gitu. pakai beasiswa. Iya kan, Ah. dari nyanyi aku bisa dapat income gitu waktu itu. Dan akhirnya ya bener, ternyata Danang lanjut lagi di babak selanjutnya. Padahal coba kalau kalian ingat, Danang itu adalah salah satu peserta yang
hampir tereliminasi di 35 besar. Karena siapa? Karena Mama Iis. Emang mama dulu Mama jahat. ngomong apa sih? Coba kita Mama lihat. aja lupit. Lagunya waktu itu Nur Ajijah gitu. Kamu itu Nur Ajijah tapi nyanyi kamu terlalu gembira kayak dancer. Danang inget banget. Aku itu tipikal orang yang tidak pernah melupakan hal-hal kecil pun. Grup Danang itu Danang, Evi Masamba, Gila. gila nggak grupnya? Ya. Ika Jakarta, gila kan? Mama inget Albi kan, suaranya meredup Albi, banget. ya. Sama Rosi NTB yang Kok nggak berhijab. ada sih? Iya. Nah, Iya. di antara 5 ini yang masuk zona gawat itu Danang sama Rosi. Yang lolos top 2 itu Evi Masamba sama Ika Jakarta. Paling awal nggak aman. Udah nggak Nyanyi aman. Nur Ajijah. Gaya lu pasti lebih deh. Coba kita cari. Coba Mama dan coba waktu itu- dicari episode di mana Danang pertama kali waktu itu ada berlima pasti ada. Ada. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu. Apa? Bad komennya adalah Mama Iis, dia itu bilang, aku sih nggak ada masalah ya sama teknik vokal sama nyanyi kamu, oke. Tapi aku terganggu sekali dengan penampilan kamu secara keseluruhan. Ma inget loh Ma, aku Ma. Ya. Untuk seorang penyanyi solo laki-laki dangdut, koreo itu dilakukan boleh ketika ada penari latar dan di saat penari latar menari, lu boleh nari lu sendirian apa sih? Ada gerakan Jadi ya kayak kan? mencederai penampilanku di Bukan pertama. lagi. Dari hari pertama itu dalam hati aku gini. Pasti lu yang ngebantai gua sama Ipul deh. Ipul Mama ada nggak? rebutan Oh, sama iya, sama bener-bener. Bang Ipul. Waktu itu Bang Ipul, enggak kok nggak ada masalah kok. Makanya nggak ada masalah. Terus Kalau dia mah kayaknya fans lu. iya Ma. terus pokoknya sengit banget, tapi memang ya aku bisa melihat bagaimana vibes-nya The Academy 2 saat itu. Karena menurut aku ketika The Academy 2 itu muncul dengan berbagai macam karakter, ada 5 juri dengan kepala yang berbeda, pola pikir yang berbeda, pasti punya selera. Akhirnya Rossi yang ketendang tuh. Kalau nggak salah waktu itu dikembalikan ke SMS. Oh, balik SMS. Jadi sama Mama, Danang dipencet merah, tapi Rosi kena pencet merah 1. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau ada koreksi boleh. Tapi yang pasti waktu itu kalau nggak salah dikembalikan ke SMS dan ternyata SMS Danang, Danang ada tertinggi. 1 step di atas. Danang tuh waktu ikut audisi, ih parah. Pendukungnya itu dari bupati, dari ini jajaran-jajaran pemerintah semua ngedukung. Kalau boleh Mama tahu, Danang kan banyak ikut audisi, Yes. sampai di ajang yang sudah di TV ya. Yang paling berkesan, Ya. yang mana? Yang terakhir atau maksudnya semuanya? Dari Semuanya. out of All. Kalau ngomongin yang paling berkesan otomatis yang pertama dong. Kita ngomongin berkesan ya. Karena yang pertama kenapa belum pernah mengikuti audisi. Yang pertama dulu itu aku 2007. Masih polos banget. Masih polos banget. Apa ini? KDI. 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 Jadi ajang pertama, ini kita ngomongin yang berkesan ya. Jadi netizen jangan salah perception. Iya. Nanti dikiranya Oh. enggak Oh, lupa ah, diri, ah, enggak ah, enggak. Pertama kali aku ikut audisi itu naik kereta berdua sama ibu Ma. Naik kereta Banyuwangi Surabaya itu 50.000. Tahun berapa sih itu? 2007. 50.000. Terus aku dari tempat kereta menuju ke Hotel Ina Simpang. Di mana itu tuh? di Surabaya Ma. Oh, di Surabaya juga. Oh, kamu audisinya di di Hotel Surabaya. Ina Simpang. Oh, kan masih ingat semua. Di Ina Simpang dan Mama tahu dari stasiun menuju ke tempat audisi itu Danang langsung menuju ke toilet musola Ina Simpang untuk numpang mandi. Jadi kamu ke Ina Simpang tuh bukan nginep, Enggak. cuma numpang mandi Numpang toh? mandi di toilet. Nggak ditanyain Musola. sama resepsionnya? Enggak, karena di Kamu ke musola musola. belakang, ke musola Iya, belakang. oh. Dan audisinya nanti di Hotel Ina Simpang di lobi. Jadi aku terus audisi di Ina Simpang dan di situ ngemper berdua sama ibu. Jadi kemana-mana memang yang supporting sistemnya Danang itu ibu. Ibu. saya. Gitu. Yang tahu betul anak saya ini diarahkan kemana itu benar-benar ibu gitu. Dan beliau nganterin aku waktu itu KDI, umur aku masih 16 tahun. 16 tahun. Dan Itu KDI berapa ya? KDI 4. Kamu Danang cuma berapa besar tuh? gerbang KDI aja. Oke. Danang cuma masuk di gerbang KDI 4. Masuk gerbang KDI di take out. Setelah gerbang KDI di take out, kita nggak patah semangat. Itu KDI 4 dan KDI 5 Danang mencoba Ikut lagi? kembali. Ikut lagi. Ikut kembali di KDI 5 Sampai ke berapa besar? sampai gerbang lagi aja tapi Gerbang. playoff.
Oke, Habis lumayan gerbang, ada peningkatan. Peningkatan satu tahap ada babak playoff gitu loh. Ada ikut lagi nggak sampai babak yang bener-bener ininya? Enggak. Setelah itu terus aku nggak bisa ikut nggak ikut ke dia Udah, lagi. akhirnya kamu Ikut audisi yang lain. Ikut berubah haluan ke pop. Ke pop. Danang tuh salah satu peserta yang menurut Mama tuh kamu tuh smart singer gitu. Karena apa? Kamu tuh berusaha mengolah lagu dangdut, mau dijadiin apa waktu itu ada masukan dari coachnya atau kamu sendiri sih yang punya ide? Enggak, Mak. Waktu itu kan coach kita itu di era Danang itu DA2 itu coachnya adalah Ayah Hamdan. Kita tahu kalau Ayah Hamdan itu kan Dangdut sangat klasik. klasik, ya kan gitu loh, sangat klasik. Nah, Danang itu salah satu peserta yang sering ditantangin Dewan Juri untuk nyanyi. Thank you, Bang Haji Saiful Jamil. Jangan yang biasa aja. Iya, Kalau dia ditantang-tantangin begitu karena ketika ditantangin itu kan Danang itu nggak Danang banget karakternya mah. Jadi aduh, aku kalau nyanyi ini bisa ambiar aku karena ini bukan Danang banget yang terlalu keriting atau apa. Walaupun ternyata ada potensi ke arah keriting sekali cengkoknya gitu loh Kak. Tapi saat itu kan belum sangat terasa. Akhirnya gimana caranya lagu itu menjadi Danang gitu loh Mas. Sebenarnya itu strategi sih gitu yang pada akhirnya secara tidak disengaja strategi yang Danang lakukan itu menjadi Danang. Jadi trademarknya Danang Jadi gitu. Kalau lagu trademarknya ini Danang. tuh diapain gitu. Kayak always make something different gitu. Iya kan? Kamu bukan orang yang pelit untuk berbagi ilmu, padahal itu kontes di mana kamu pernah ada di situ gitu Betul, ya. betul. Jadi maksudnya kamu nggak mau yang gini. Berarti kamu kayak gitu 2 angkatan di bawah kamu dong. ngulik. Jadi Salah angkatan duanya 3 juga dan ada. 4 sampai sekarang tahu Kak, sampai yang kemarin ini. Yang terakhir kemarin juga ada beberapa peserta luar negeri ya Mas. Yang aku demi Allah aku nggak kenal Kak. Secara Nggak kenal personal dan nggak kenal. Makanya Mama tanya, kamu kenal nggak? Enggak, Mama baru kenal gini. Oh oke, tapi maksudnya kamu tuh mau berbagi Iya, iya. ketika karena kamu merasakan betapa susahnya kamu ada di posisi Betul, dia, betul. gitu kan. Apalagi ketika kontestan itu bukan dangdut experter gitu loh. Ya nggak sih Kak? Kayak lu dulu gitu Iya kan. gitu. Ya kan? Jadi pasti ngerasa mereka bahwa- akan susah untuk membawakan dangdut itu menjadi milik dia gitu. Pada akhirnya kan mereka harus menciptakan alternatif cara untuk menjadikan dangdut itu punya dia kayak gitu loh. Nah makanya aku terus kasih saran, kamu basicnya apa gitu. Dan aku selalu bilang jangan takut dengan cengkok karena sebenarnya cengkok itu kalau kita Nggak harus keriting. Iya, dan kalau kita kembali ke R&B itu juga punya teknik yang serumpun, serupa dengan cengkok itu. Mungkin kita bilangnya legato atau tremolo ya Mas Atra. Gitu kan. Jadi gitu secara technically ya, tapi kan kita sedang tidak berbicara teknik dan menurut aku jadi kalau kalian penyanyi R&B kental banget gitu sebenarnya mengeksekusi dangdut itu tidak terlalu rumit karena kan lentur kan, butuh kelenturan aja untuk itu. Menurut Danang, dengan pencapaian Danang sekarang, udah merasa sukses belum? Belum, sangat sama sekali belum merasa sukses. Bahkan aku tuh setiap mau tidur itu kayak demi Allah aku tuh selalu bilang kapan aku bisa menjadi seperti Mama Isda, kapan aku pengen bisa menjadi seperti Punya ya, anak benar. dulu 2, baru punya kayak Mama. Iya. lama amat. jadi kayak gitu mah kayak kepengen someday ya kalau bisa ternyata Allah realisasikan dalam waktu yang cepat. Amin. Mungkin ya aku pengen sukses seperti Bisa Mama. lah. Minimal bisa nyenengin orang tua dan adik-adik dulu. Ada nggak sih di satu masa kamu tuh kayak malam merenung, kenapa nggak gue? Kayak sekarang nih, sekarang kan lagi kita kerjaan tuh ya lagi yang emang alemong ya Wak, gitu kan. Kamu ada nggak satu masa pamannya malam merenung, kenapa gue nggak ambil pekerjaan yang dulu aja? Atau kamu masih tetap bersyukur dengan kondisi sekarang? Enggak sama sekali. Danang bukan tipikal orang yang pengen kembali mengungkit masa lalu yang pernah dilewatin gitu. Justru aku berpikirnya on future, optimis. gitu. Optimis aja gitu. Ketika Tuhan sudah memberikan kita jalan, Tuhan pasti punya solusi. Ketika kita mau berjuang, sudah pasti Tuhan memberikan jalan. Dan aku selalu memegang teguh bahwa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Jadi ini kan menjadi pilihan hidup Danang kan. Karena kan Bapak Danang bilang, udah PNS aja udah selesai kamu. Iya kan, Mat? Benar. Ada Kalau gaji. kalau orang daerah tuh anaknya jadi PNS tuh satu kebanggaan loh, gitu. kebanggaan banget. Yes. Enggak bukan cuma orang daerah sih ya, hampir semua orang tua sebenarnya nggak muluk, ya Betul. kan. Yang penting dia punya pekerjaan tetap, pulang sore. Kayak Mama aja dulu sebenarnya waktu impian masa kecil Mama tau nggak, punya rumah kecil,
punya keluarga, suami aku tuh nanti aku punya anak, aku ngurus anak dan rumah gitu, keluarga lah ya, ngurus family, terus suami aku sore-sore pulang. Itu impiannya loh. Tapi alhamdulillah Allah memberikan lebih dari apa yang aku impiin gitu. Jadi apa namanya, ya udah, usaha apa yang Danang sekarang sedang usaha tuh insya Allah nanti jalannya akan step by stepnya nanti akan menuju Iya. ini sih gitu. Jadi kalau banyak banget yang mempertanyakan gitu, Danang itu instan atau apa, itu bener-bener kayak membuat aku sakit sih sebenarnya, karena kan Prosesnya panjang. Orang mungkin melihat hanya sebulan sampai 6 bulan di tahun 2015. Tapi nggak apa-apa dong kalau seandainya orang berpikir oh Danang instan, tapi kan secara kualitas Danang udah kasih lihat ke orang-orang bahwa oke, terserah tapi gue punya kualitas gitu. Dan kayak Danang sedang ingin membuktikan gitu loh. Kutukan ajang pencarian bakat. Kenapa? Kutukan kutukan? Iya, kutukan ajang pencarian bakat itu selalu banyak orang yang bilang gini, orang-orang yang lahir dari pencarian bakat mah 2 tahun kelar. Sering kan kita dengar itu kan mah gitu loh. Nanti akan ada pemenang baru lagi, abis itu lu bye Maksud gitu. aku gini loh, Danang itu salah satu dari sedikit banget orang-orang yang dari pencarian bakat tuh sampai apa maksudnya bisa merambah ke dunia hosting, bisa ke apa namanya judging lagi juga kan, karena sedikit kan yang kayak gitu, dan sedikit juga yang mereka dari zona nyamannya lingkungan pencarian bakat juga. Yes, that's why banyak banget pertanyaan ketika awal-awal kemarin kenapa Danang memilih untuk independen, bukan masuk ISDA manajemen ya. Jadi kayak ISDA nggak punya manajemen. ISDA nggak punya manajemen Nggak kan? punya. ISDA nggak punya manajemen, jadi nggak masuk. Only for ISDA. Jadi bukan masuk ke ISDA And manajemen. kids. And kids. Kan aku kids juga. Jadi bukan masuk ISDA manajemen karena banyak banget yang kayaknya ini mau ikutan ISDA manajemen nih gini-gini. Enggak. Jadi jangan salah paham ya. Mama Iis itu salah satu yang tidak sama sekali mengintervensi kita. Jadi ini adalah klarifikasi ketika awal-awal itu banyak banget netizen Kak. Netizen banyak banget. Kak Danang mau gabung sama Iki Ido ya, sama Mama Iis ya gitu. Padahal Iki Ido juga bukan ISDA manajemen, bukan. No. Jadi mereka ini salah. kita ini sedang belajar untuk menjadi independen, ya kan Ma? Untuk menjadi seniman yang tidak diintervensi oleh company atau pihak manapun gitu. Mau belajar mandiri. Mau belajar mandiri karena kan kita belajar dari mereka, kita serap ilmunya untuk kita terapkan untuk diri kita. Kalau sampai besok kita tergantung sama orang, ya ketika orang itu sudah hilang, sudah tidak ada, maka kita tidak punya tempat untuk menggantungkan diri kan, nggak ada pegangannya. Makanya kita ingin belajar. Harus jadi, tahu jangan sendiri salah bagaimana paham, gitu. Bagaimana menghandle sendiri. Betul. Ya. Jadi kita itu kayak sedang ingin belajar gitu. Coba lihat Mama Isda gitu. Beliau besar juga tanpa sebuah company atau ya independen memang dari dulu. Jadi aku tuh kepengen seperti itu jujur karena pengen belajar gitu. Bukan untuk Bukan karena ajakan gue juga kan? Oh enggak Kak. Ya itulah gitu loh. Tapi aku menyerap ilmu kan dari Mama, dari bagaimana aku Peres bagaimana nggak sih? treat orang enggak. Kan aku suka nanya sama Mama kan Kak gitu. Kayak ini no peres-peres ya. No peres-peres zone. Karena di sini kalau peres ketahuan karena ngomongnya gemeter pasti kalau sekarang perlahan-perlahan Danang mulai diterima oleh banyak orang dan aku bersyukur sekali teman-teman media gitu. Sudah ikut membantu. Iya, itu adalah supporting dari teman-teman media dan Danang sadar betul bagaimana peranan media untuk Danang. Jadi aku nggak pernah bisa melupakan itu. Aku mau terima kasih tuh sama beliau-beliau yang sudah menciptakan program itu di era Danang di The Academy itu. Kalau dibilang rindu, Danang kangen. Jadi kalau ada satu tadi tuh yang paling berkesan adalah di mana kontes pertama Danang ada di situ. Kalau yang di DA ini adalah sesuatu yang Memorable tempat pasti. di mana memorable menghantarkan menjadi Danang yang sukses seperti sekarang gitu ya. Betul. Jadi memang ya itulah perjalanan sejarahmu ya Dan kan. ternyata memang setelah Danang runtut kisahnya, Danang itu dibuka dan ditutup oleh dangdut. Ya mungkin ya kan? Danang ditakdirkan Benar, di jadi dangdut. penyanyi dangdut gitu ya. Ketika aku ikut kontes awal adalah KDI dan aku berproses, pada akhirnya aku di The Academy dan selama proses ini aku mencari jati diriku, mulai dangdut kembali ke pop, kembali ke dangdut, kembali ke pop lagi, dan ternyata mungkin Tuhan memberikan jalannya. Nah, adalah dangdut. sekarang kan kamu udah nggak ada orang Indonesia nggak kenal Danang gitu.
terus kamu sudah menjadi host satu acara, kamu udah punya beberapa program. Apalagi sih yang ingin kamu capai dalam karir ya? Dalam karir dulu loh, belum kemana-mana nih. Punya album. Karena kita memang iya ya, karena bayangin loh sekarang itu menjadi seorang penyanyi udah top walaupun belum ada albumnya. Kalau zaman dulu kan kita album dulu ya, Baru ngetop. album baru ngetop. Kalau anak sekarang tuh wow, sebenarnya seneng loh jadi kalian itu banyak media, banyak apa, beda waktu zamannya Maman dulu gitu ya. Kita doain lah ya, mudah-mudahan Amin, Ma. Dana kan sekarang udah sukses dalam berkarir, tinggal bagaimana Amin. memaintain apa yang sudah kamu raih dan Iya. mudah-mudahan akan melejit lagi, banyak apa namanya, banyak hal yang nanti kamu Iya. akan raih, dan dalam kehidupan percintaan juga kita doakan mudah-mudahan semuanya lancar ya Kak. Jadi kita nanti nambah ponakan lagi ya kan, Kakak nambah ponakan lagi, Mama ada cucu lagi. Amin. Ya kan? Cucu Eko udah banyak. Ya Allah. Jadi ya, Mama di atas tuh kasur udah numpuk ya kan. Kalau sekarang Dana nginep kan masih Masih. di kasur Betul. tidur ya kan. Nanti udah pakai extra bed. Bukan lagi, udah kayak di Lost Man rumah gue gitu. Jadi Nang terima kasih banyak sudah Dana, mampir thank you. di Ngoja. Ya. Sekali lagi. Tapi Dana ada lagu baru ya yang terakhir itu kemarin. Yang apa sih? terakhir kemarin ada di sana menanti di sini menunggu sama Jejak Cinta. Jejak Cinta ini itu yang yang religi. religi. Kita nyanyinya yang DM yuk, boleh nggak? Aku Boleh. Sungguh Ku merasa resah untuk menilai. sesuatu yang indah. Tuh, Mama aja tahu loh. Sesuai lah memang. Gitu. Lagunya udah tuir Ya juga. kan? Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa subscribe, komen, dan Yes. juga like-nya Ya. di Is The Family Channel. Baiklah. Terus nggak sah kalau Dana nggak nyanyi. Yes. Oke, baiklah. Jangan lupa ya. Mudah-mudahan nanti Dana bisa kembali lagi ke sini ke Iya channel dong, Mama. iya dong. Masih banyak rahasia-rahasia belum yang Bukan terbongkar ya. Bukan lagi. Ya kan? Ya, kita Om Atra, kita juga mau say thanks sama Atra dan juga Wido yang sudah membantu berjalan suksesnya syuting kita kali ini. Yes. Ya kan? Wido pada sound dan Om Atra piano menunggu, capcus. Iya. Sama kalau butuh tim buat YouTube, timnya Isda Family juga masih available buat channel lagi. Udah banyak. Oh, udah banyak. Udah.